Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue lagi bersama gue di channelnya ada Putri. Oke, kali ini kita akan ngebahas apa ya? Menurut kalian apa? Tapi sebelum itu, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, bahagia, senang. Nah, yang lagi galau semoga cepet-cepet kelar ya galaunya. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, Allah angkat penyakitnya. Dan bagi kalian yang sedang happy, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke. Di channel kali ini gue bakal ngebahas ke flashbackan kita di era tahun 90-an, permainan jadul lah, zaman dulu. Tapi menurut kalian apa ya kira-kira? Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya, biar gak ketinggalan. Juga aktifkan notifikasinya agar gak ketinggalan pastinya dengan video-video yang menarik dan unik dari channelnya Da Putri. Oke, yang udah penasaran gimana permainan-permainan kita yang bakal flashback yang kelahiran tahun 90-an. Yuk sini kumpul, kita bakal flashback permainan zaman dulu. Yang pertama ada apa nih ya? Oke, yang pertama ada petak umpet. Siapa yang udah pernah main sampai bosan, sampai misalkan dari siang sampai malam, apa sampai maghrib gitu kan, dari pagi sampai siang apa sampai sore, sampai lupa waktu, lupa makan, lupa tidur, udah seneng happy aja gitu kan. Beda banget sama zaman sekarang yang kenalnya dengan gadget, ya enggak sih? Cung di sini semua yang kangen banget sama permainan ini, yakni permainan petak umpet. Sumpah ya, permainan petak umpet ini emang seru-seru, gemes, seru-seru, menantang. Karena pada saat kalau kita yang jaga, siapa nih kan, kayak jadi tantangan. Tapi di saat kita pengen nyari orang yang buat jaga, terus sama kan kita juga harus ngejaga base camp kita nggak sih? Apa sih namanya, gue lupa lagi pokoknya. Misalkan kalau kita gue yang jaga nih, aduh sorry guys belibet, gue yang jaga nih di pohon gede misalkan. Di lain sisi gue harus jaga pohon gede itu agar orang yang gue cari itu nggak keduluan tembak, pong gitu kan, bahasanya pong apa gimana sih, udah 20 tahun lebih, gila, lupa banget loh sumpah. Sampai dicariin orang tua, mana nih misalkan si Butet gak pulang-pulang misalkan, main dari pulang sekolah sampai mau maghrib belum pulang-pulang, cecer kan. Ciri khasnya orang tua ketika nyariin anaknya dengan mana nih bawa sapu ataupun kemoceng, ya kan, ciri khas banget sih kalau misalkan lagi nyariin anaknya yang dari pulang sekolah belum makan, belum mandi, segala macam langsung main gitu. Yang pernah kayak gitu tulis di komentar keseruan kalian kayak gimana, ceritakan di kolom komentar juga. Dan jangan lupa like-nya juga dong. Oke, yang kedua kita flashback dengan permainan karet. Jadi ada dua orang yang jaga, kanan dan kiri, itu bagian jaga. Kemudian selebihnya yang itu loncat. Jadi ada tahapan-tahapan ya untuk melalui level tingkatan. Kalau yang gue tahu itu ada ini, apa sih namanya, mata kaki, kemudian dengkul, pinggang, terus ketek, kuping, habis itu kepala, habis itu merdeka. Yang gue tahu itu sumpah. Sahabat-sahabat gue yang di rumah gimana udah pada nikah, udah pada married, ada yang udah punya anak juga. Ya Allah, gila, kangen banget. Bahkan gue ya flashback curhatnya, temen gue udah ada yang meninggal guys. Jadi minta doanya semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin. Nah, jadi sebelum kita siapa yang jaga siapa yang loncat, itu kan pasti ada hobi paling gambreng istilahnya gitu. Juga ada yang cang-kacang panjang, yang panjang jaga gitu, yang panjang jaga. Ya elah, momen-momen itu sumpah yang bener-bener aduh kangennya, ya nggak sih? Ada zamannya lagi, perasaan gue mulai jaga, gue juga gak pengen loncat. Biasalah kalau yang cewek-cewek kayak gitu kan. Terus juga
apa cewek-cewek kayak gini juga loncat-loncatnya bener-bener wah. Kalau gue sih memang nggak terlalu bisa loncat tinggi kan ya jadi ada emang sukanya jaga mulu, bahkan sampai merdeka pun gue nggak terlalu tinggi juga sih. Kalau dia yang jaga-jaga pada tinggi ya gue kalah lah, sebel banget loh. Aduh sumpah, zaman-zamannya apa waktu gue main nih karet kan, ayo kita kumpulin uangnya gitu, PT-PT istilahnya gitu, PT-PT patungan buat beli karetnya. Nah beli karetnya itu di agen, di toko biasa, toko Cina namanya kok siapa gitu, siapa gitu. Terus tuh dirangkai apa sih, disusun gitu kan, pakai kaki kalau nggak salah. Sumpah gue lupa lagi kayak gimana nyusunnya. Ya udahlah ya, ada yang double 3, ada yang double 5. Cuma kalau double 5 gila sih sakit banget, nggak terlalu melar. Cuman rata-rata sih biasanya kita pakai yang double 3 karet gitu. Ada yang pernah ngalamin kayak gini? Sumpah yang masih inget kayak gimana cara-caranya buat nyusun karetnya, komen, oke? Aduh sumpah masih kangen banget. Keinget juga sih, gak cuma perempuan, para ciwi-ciwi aja, tapi cowok-cowok juga suka pada ikut main. Bahkan serunya sih di situ. Jadi kekompakan kita main gitu kan, kerja sama kita antara tim cowok dan tim cewek gitu kan, gak mau kalah dan kita harus bersaing nih gitu kan. Wah, seru banget loh. Kangen gak sih guys? Oke, next yang keberapa nih? Sekian lah ya, sorry nggak gue hitung. Kita bakalan flashback lagi dengan permainan layang-layang. Siapa yang jago di sini main layang-layang? Sampai duit jajannya disisihin buat beli benang, duit jajannya disisihin buat beli layang-layang, duit jajannya buat segala macam, pokoknya demi layang-layang. Gila sih. Kalau ini kan memang identiknya dengan laki-laki kan, anak-anak laki-laki yang suka main layang-layangan. Gak cuma anak-anak sih, para anak-anak remaja, pria dewasa, bahkan bapak-bapak pun ikut serta untuk main layang-layang. Main layang-layang ini dibilang mudah ya nggak mudah, dibilang susah sulit juga enggak. Tapi menurut gua sih emang kayak susah gampang, karena memang butuh effort banget pada saat si layang-layangannya ini biar terbang menjulang tinggi ke atas gitu kan. Aduh gila sih kalau itu nggak bisa. Bahkan banyak juga bekas lecetan dari benangnya itu karena terlalu pegangannya, tarik ulurnya itu harus bisa. Jadi layang-layang ini makanya insting, gila nggak sih? Dari sejak kecil kita harus bermain insting, wow. Para cowok-cowok gila sih emang mahir banget. Gue juga kan punya adik cowok, namanya Basit. Dia nggak terlalu ini sih sama layang-layang, tapi bisa gitu kesebutnya. Kalau dari kata gue sih, kayak dari cewek-cewek, dia termasuknya jago untuk bermain layang-layang dan instingnya tepat banget. Dan inget banget waktu itu abah gue sama Basit kan main layang-layang sama om-om gitulah, anak remaja. Nah si layangnya itu putus, dikejar sampai ketemu, sampai di atas pohon kan ya nyangkutnya. Gak tau kayak gimana caranya, dan itu bener-bener jadi sebuah keseruan tersendiri gak sih kalau ngejar layang-layang. Jadi kita main adu kejar-kejaran gitu, yang di lapangan sebelah sana pojok ngejar satu layangan yang putus, sebelah sana ngejar, kita juga ngejar gitu loh. Ayo siapa yang menang siapa dapat, siapa yang menang siapa yang dapat gitu, siapa cepat siapa dapat, lebih tepatnya gitu. Dan apalagi layang-layangnya harganya lumayan lah ya kalau yang bagus gitu, apalagi yang gambar kayak burung-burung, terus yang ada ekornya yang gambar-gambar kayak gitu kan. Pada saat itu memang anginnya juga sih mempengaruhi kalau si layang-layang itu bisa tinggi banget. Kalau misalnya musim hujan ya nggak bisa dong, ada angin tapi air kan nggak bisa terbang, malah si layang-layangannya luntur. Emang tapi ada juga sih layang-layangan yang ada dari kertas sama plastik. Gue juga nggak habis pikir ini gimana gitu kan. Gue nggak jago sih kalau soal main layang-layang. Siapa kalian yang kangen dengan keseruan main layang-layang sama teman-teman, sama memet-memet kalian ya? Komen di bawah dan jangan lupa tag orangnya kalau bisa. Oke. Next. Ini ada flashback. Ya ini gambar
anak kecil yang bermain gundu ataupun bisa disebut dengan tereng. Di zamannya gua gundu ya, kalau maksudnya yang gue tipikal yang cewek yang gak terlalu suka lah yang sama gundu, juga gak terlalu mahir. Ada pula teman gue cewek tapi emang dia basicnya sih kayak tomboy, dan juga mainnya sama anak laki-laki. Wih, jagonya bukan main tak gitu gak sih? Mainnya ini juga termasuk dengan insting juga, layang-layang, kemudian kelereng, itu makanya insting. Nah, kalau misalkan si gundunya itu pas disentil kena semua, itu si gundu bakal kita yang punya. Kalau udah ada perjanjian antara pemain satu dengan pemain yang lainnya, minimal 2 orang lah ya. Kalau misalnya main gundu itu buat apa, kayak istilahnya judi, bukan judi apa sih ya, gitulah ya. Kalau misalnya gue menang, itu kelereng hak gue, jadi milik gue gitu. Kalau layang-layang kan yang tadi nggak harus berdua orang. Kalau misalnya udah mahir, udah ahli, bisa nerbangin sendiri. Kalau yang belum bisa ya ada yang megang si benangnya, ada juga yang megang layangannya gitu. sorry dikat lo ya yang gue tadi tuh. Oke, bagi kalian yang bener-bener pernah sama jago banget main gundu ataupun kelereng ini, cuma kalau kata orang Sunda itu namanya kaleci nggak sih? Kaleci. Jadi bentukan kelerengnya itu rata-rata yang sedang kayak gitu, yang normalnya. Cuman ada juga yang gede. Wah, kalau yang gede itu nyentilnya berat banget gak sih? Apalagi kan pada saat itu kita masih kecil, jaring juga nggak seberapa. Cuman gue nggak habis pikir kalau laki-laki ada aja gitu tenaganya tuk, wah kenceng banget. Bahkan ada yang memang yang usil itu tuh sampai ngilangin si gundu-gundunya gitu, nyebar luas. Ada yang dilingkerin si gundu-gundunya, jadi kalau misalnya ada yang keluar dari batasan itu bakal jadi milik gua kelerengnya, seperti itu. Ya, keseruan para kaum laki-laki ya, anak kecil, bocil-bocil pada saat itu termasuknya gundu ini, kelereng. Ya nggak sih? Kelereng, kaleci, apalagi di tempat kalian namanya apa deh di daerah masing-masing? Komen dan besertakan nama daerah asal kalian. Oke, gimana keseruannya? Ceritakan di kolom komentar. Next, ada gambar apa lagi? Wah, ini seru banget sih. Ini gua banget, permainan gua banget di zaman 90-an. Enggak 90-an banget sih, gua 2000-an lah ya, masih zaman. Nah, 2000-an. Itu pun udah mulai agak redup-redup permainannya. Yaitu permainan, gua tahu sekarang nama permainannya apa. Permainan congklak. Kalau di tempat gua namanya congklak. Kalau tadi gue udah nanya sama tim, itu ada yang bilang sawah-sawahan, ada yang bilang congklak, tapi memang setahu gue namanya congklak. Kalau dia sawah-sawahan bisa juga dengan congklak gitu. Permainan congklak ini siapa yang full dia yang menang. Enggak. Gue lupa guys, maaf ya, soalnya udah 20 tahun lebih nggak main congklak. Siapa yang abis duluan, nah abis duluan dia yang kalah, dia yang mati, ibaratnya kayak gitu. Ingat banget zaman dulu kan pakai yang biji-biji warna hitam itu kan. Kalau gue sih seringnya taunya yang pakai plastik, tapi yang lebih bagusnya memang menurut gue itu pakai kayu gitu kan, kayu yang diukir gitu, terus batunya pakai terumbu karang. Keong-keong gitu nggak sih? Iya, astagfirullah, kenapa terumbu karang? Keong-keong kayak gitu. Itu ada berapa biji ya? Pokoknya dihitung, terserah kita ya, terserah gua sama si lawan pemainnya gitu udah diskusi, musyawarahin misalkan 20 biji atau enggak 50 atau 30, bebas lah ya, asal jangan enggak kepenuhan sama si congklaknya itu gitu, enggak sampai bleberan gitu, apa enggak kepenuhan. Biasanya kalau misalkan zaman gua dulu serunya gitu sampai ini harus penuh, nanti kalau nggak penuh bisa diambil dia gitu. Aduh ya Allah. Pernah ada juga sih, jujur gue pernah main curang, ternyata nggak bisa. Tetap ketahuan. Gila, teman gue mainnya curang tapi dia bisa ngalahin orang-orang yang main sama dia gitu, udah jagonya aja sih. Tapi jujur ini permainan congklak ini
dimainkan dengan insting juga gitu. Jadi siapa yang apa ini kira-kiranya berapa ya dihitung gitu, tapi nggak boleh lama-lama, harus dia mainin jalan, kita abis itu langsung ambil terus main jalan, nggak boleh dihitung dulu ya, nanti curang dong, nggak boleh dong, nggak seru dong. Gitu. Kalau kalian di tempat kalian namanya apa nih, di tiap masing-masing daerah namanya apa? Kalau di gue congklak, dan di tim gue itu kalau nggak salah dia orang Jawa dan bilangnya namanya sawah-sawahan. Bener gak sih? Kalau misalkan salah tolong benerin di kolom komentar, oke? Aduh, congklak. Gue nggak tahu ini congklak asalnya dari mana, gue pun belum nge-search bahwa congklak ini awalnya dulu kayak gimana, mulanya dari apa gitu kan. Penasaran juga, cuman aduh kangen lah, lebih ke kangen dulu main congklak sampai si biji-bijinya itu, si keong-keongnya itu karena ada yang pakai biji sama keong-keongan plastik, sampai hilang-hilangan bertebaran di mana-mana kan ya. Aduh ini kurang gitu. Aduh. Kalau gua zaman gua itu pas SD kayaknya, pas SD. Sebelum SD lah main ini terakhir. Dibeliin kan ya congklak yang dari bahan plastik, biji-bijian plastik kayak gitu. Brutul semuanya pada jatuh. Padahal segitu sama gue di eman-eman, disayang-sayang gitu. Jangan sampai ada yang hilang satu biji pun. Lumayan agak sesek gitu. Oke, next. Wah, ini permainan zaman dulu para cewek-cewek nih. Apa kira-kira? Masak kan? Kalau daerah kayak pedesaan terus punya lapangan sama halaman depan rumahnya, tanah liat gitu kan, enak banget buat dijadiin masak-masakan. Nanti kita masak-masakan pakai ini ya. Contohnya kayak rebus-rebusan air gitu, main masak-masak racik-racik kayak gimana gitu kan. Terus bumbu-bumbunya dari daun-daunan ataupun dari bunga-bunga, nanti kita ulek pakai batu. Lucu deh pokoknya. Ngiris-ngirisnya pakai cutter. Sumpah. Karena bumbunya ya pakai tanah itu sendiri, bahkan pakai cacing. Pakai cacing sumprit. Cacing-cacing ini jadi apa? Jadi hiasan. Nah, yang jadi hiasannya itu karena si cacingnya sama si bunga-bunganya. Biasanya bunga-bunga rumput-rumput liar lah gitu. Pakai batu-batu yang disusun jadi untuk bara api itu lah, apa sih namanya? Gemes deh kalau kayak gitu tuh. Sama kaleng yang bekas kongwan. Sumpah kongwan bisa jadi macam-macam. Kalau lebaran pasti isinya ranginang atau kerupuk-kerupuk. Kalau orang-orang yang di pedesaan gua, ini pasti ya ranginang kerupuk kayak gitu. Tapi seru sih di prank sama kaleng kongwan ini, sering terjadi di kota-kota besar, bahkan di pedesaan. Bahkan di rumah gua itu kalengnya bisa jadi multifungsi banget. Oke, lanjut. Nah, si masak-masakan ini kan kita bagi tugas, oke? Misalkan ada berapa orang nih, 5 orang. Kita bagi tugas, kamu yang nyari rumputnya, bahan-bahan bumbu segala macam. Ece-ecenya so sibuk banget, bahasanya ece-ece lagi. Yang satu ya segini sih, yang satu ambil kayak bahan baku pelengkap yang lainnya. Yang satunya, kadang yang satu yang liatin, cuma liatin doang. Terus yang satunya jadi pembeli. Nah, kalau gue main masak-masakan ini pasti ada bukan hanya masak-masakan, tapi ada jual beli, kayak beli terus duitnya pakai daun-daunan. Kalau enggak kita beli duit mainan pakai duit beneran. Kadang nggak habis pikirnya kayak gitu. Kok bisa ya gue dulu kayak gitu, kok bisa ya? Ayo siapa yang pernah ngalamin kayak gitu? Sumpah ceritain di kolom komentar. Termasuknya para cewek-cewek. Cuman kalau untuk sekarang kayaknya udah jarang banget ya. Anak-anak udah pada kenal gadget sih. Sumpret, kalau zaman dulu mah nggak kenal gadget, happy ya, terus sama teman-teman kan jadinya akrab ya sampai lupa waktu. Ini juga kadang cewek-cewek main masak-masak suka sampai lupa waktu. Terus bekasnya kan, bekas bakar-bakarannya, bekas ulek-ulekannya
udah ditinggal begitu aja, berserakan di situ aja. Kadang kalau misalkan di depan rumah halaman itu kan suka diomelin, beresin lagi gitu. Kalau misalkan di lapangan kan bebas mau diberesin apa enggak. Yuk kita main lagi di sini yuk, jam sekian habis pulang sekolah, misalkan yang udah pulang sekolah janjian gitu. Sumpah seru banget kayak gini. Apa dicariin sama orang tuanya masing-masing. Aduh, bukan hanya masak-masakan ini ya keseruannya, tapi keakraban kita, kebersamaan kita sama pokoknya udah kayak ibu-ibu warteg beneran. Ada jual belinya juga. Aduh. Bengek, beli duit mainan pakai duit beneran. Oke, lanjut. Aduh, gimana sih? Pokoknya ceritain di kolom komentar ya. Nah, lanjut. Ini permainan apa ini ya? Lupa lagi. Yang kita loncat pakai batu. 1, 2, 3. Aduh, lupa lagi permainannya. Oke, gue ingat ini permainan apa. Ini bisa disebut dengan permainan dengklek atau engklek atau kaki seribu. Ayo, kalau kalian taunya yang mana? Apa semua dengklek atau engklek kaki seribu kalian tahu? Kalau gue lebih tahu engklek atau engklek gitu. Sumprit. Ini juga gue tanya dari tim, katanya bisa disebut dengklek juga sama kaki seribu juga, ya bebas lah ya pokoknya. Nah, kalian tahu nggak, ini pun permainannya menggunakan insting, nggak cewek nggak cowok, menggunakan insting, karena memang untuk pelemparan batu kita udah mencapai ke step pertama, kemudian step kedua itu batu harus di tempat kolom yang kotak nomor 2. Pas nomor 2, oke, baru kita loncat kemudian melewati kolom nomor 2, lanjut terus sampai balik lagi, next lagi ke kotak yang ketiga, nanti diloncat lagi melewati kotak yang ketiga, lanjut pas baliknya lagi gitu sampai finish dapat bintang 1. Kalau gua kayak gitu. Nah, ini di atasnya ini kan kayak ada setengah lingkaran kayak gitu kan. Nah, di situ biasanya gua suka dikasih bintang 1 gitu ya. Termasuknya permainan yang gue bisa kayaknya ini deh. yang menggunakan insting. Kalau untuk tadi kan kayak permainan karet, kadang kita memang kalah dari postur tinggi badannya. Macam tuh. Kalau ini nggak harus tinggi, yang penting instingnya dapat sampai apa enggak sama yang kita loncatin gitu, lancar apa enggak loncatnya. Terus juga nggak harus terburu-buru ya, nggak ada jaganya juga, tapi ada menangnya gitu. Paham nggak sih? Kalau misalkan permainan karet kan ada yang jaga sama ada yang mainnya. Kalau ini kan nggak harus ada yang jaga, yang penting ada kotak-kotaknya gitu. Cuman kita hanya membutuhkan kayak batu untuk ngukir di tanah kan. Kalau nggak ada batu ya kayak gini, ini kan spidol ya, biasalah. Yang ini mah yang udah disediain di taman kanak-kanak ataupun di lapangan ya, di lapangan anak-anak. Sama kalau anak-anak yang biasa main di lapangan gitu kan, lapangan voli lah, tapi nggak yang tanah gitu, pakainya kapur gitu. Pakai kapur ditulis 1, 2, kotak 1, kotak 2, kotak 3 terus sampai habis. Kita cuma membutuhkan kapur sama batu, udah, batu tinggal nyari. Dan pasnya kalau mainan kayak gini batunya tuh jangan yang bisa ngeglinding, nanti bisa kelewatin garisnya. Tapi pakai batunya yang ceper, jadi pas dilempar tak gitu kan, tak sampai di kotak, jadi nggak kemana-mana gitu sih. Sumpah, dulu tuh ya permainan kayak gini tuh loncat-loncat tapi nggak bikin kayak bosen. Yang penting yang ikut mainnya tuh ada banyak orang kan, seru gitu. Terus dapat bintang 1, bintang 2. Pokoknya kalau misalkan yang sering menang terus, malah main sama dia mah menang terus kayak gitu kan. Pernah nggak sih kalian nemuin kayak gitu? Teman-teman yang jago dalam permainan hal apapun, misalkan jago main ini, main itu,
jadi malas ngajak mainnya nggak sih? Kadang kalau misalkan permainan yang harus ada jaganya gitu kan, dia menang terus gak jaga-jaga. Kadang kalau emang yang orang yang baik, ya udah gue jaga deh gantian gitu kan. Ada rasa empatinya. Aduh, apa sih ngomongin empati, karena masih bocil kali. Permainan ini mah nggak harus bocil, anak-anak juga bisa sih. Oke, gimana menurut kalian pengalaman dari siapa? Permainan dengklek pada era 90-an. Ya 2000 adalah ya. Sampai sekarang tapi jarang sih. Gue nemuinnya kadang anak-anak mainnya bola, terus gadget, wifi-an gitu kan. Aduh. Oke, di tempat kalian namanya apa ini? Di tempat daerah kalian namanya apa? Entah dengklek, engklek, atau engklek, atau kaki seribu? Ayo, komen. Gimana keseruan pengalaman kalian bermain dengklek ini bersama teman-teman? Oke, tulis keseruannya di kolom komentar. Lanjut. Ini ada permainan permainan BP-BP-an. BP-BP-an ini gambar-gambar yang boneka, terus bisa dicopot-copot kayak gitulah. Nanti kita tinggal mau requestan yang mana, misalkan hari ini pakai baju dansa, sorenya pakai baju bla bla bla, sepatunya ini, kasurnya kayak gitu. Itu nggak sih, ya Allah. Cut. Kayak gitu. Bahkan kita niat banget bikin rumah-rumahan yang BP-BP-annya itu pakai bekas rokok bapak. bekas rokok bapaknya dia. Kalau gue sih nggak terlalu ini ya sama BP-BP-an, suka. Cuman karena berhubung gue punya adik gue 2, dan itu cuman beda selang setahun doang. Jadi cepet hancur gitu sama dia, dirobekin mulu. Wah, udah mah kan ini rentan banget kan ya, dari kertas, kadang disiramin pakai air, ece-ece katanya mandi di sini teh, manggil gue teteh. Ada baik kayak gitu. Dibikin tempat kasur-kasurnya itu yang pakai bungkusan rokok, terus kan bungkusan rokok itu bisa dibukanya itu yang buat jadi bantalnya, sumpah. Terus yang selimut-selimutannya itu dibuat pakai, ada yang pakai kertas biasa yang coret-coret pakai spidol, ataupun pakai kertas kado, karena yang memang ada gambarnya gitu, biar lebih menarik, lucu-lucu gimana gitu. Permainan kayak gini biasanya dimainkan oleh anak perempuan, cewek-cewek pada saat ya, kalau zaman era 90-an, zaman 2000-an mungkin ada, cuman jarang yang mainin BP-BP-an ini. Bahkan mungkin ada yang nggak tahu sih, menurut gua nggak tahu ini apa sih, permainan apa kok kayak gini, terus maininnya kayak gimana gitu kan, ada yang nggak tahu. Terus di sini kan ada gambar anak kecil ya pakai topeng-topengan. Oke, ini udah kayak mau mau tentara tembak-tembak ala-ala tentara gitu ya, mau perang kayak gitu kan. Ya Allah, ini pakai kertas loh. Iya, ini pakai kertas sumprit. Entah kertas heavy HPS, HPS, ataupun kertas koran LKS. Sumpah LKS bisa jadiin kayak gini. Ingat banget sumpah. Zaman gue SD laki-laki pada pakai kayak gituan. Berasa dia yang paling keren, berasa dia yang paling hero, berasa dia yang paling maco gitu kan. Cewek-cewek cuman cewek-cewek yang jadi korbannya atau enggak ada yang cewek-cewek yang disangin gitu-gituin kan, sebel banget sumpah. Zaman gue jadi korban yang fire kayak gitu. Tapi kalau diingat-ingat lucu juga gitu kan, zaman-zamannya anak laki-laki pada jadi hero sejak dini gitu. Aduh, anak-anak laki sekarang pada tahu nggak ya permainan kayak gini? Kadang ada mirisnya juga, pengen memperkenalkan permainan di era zaman 90-an kepada adik-adik kita, mungkin juga kepada anak kelak kita nanti. Nih dulu misalkan ibu main kayak gini, ayahnya main kayak gini. Aduh, apalagi kalau misalkan ada fotonya atau disertakan video, kayaknya lucu banget. Bakal jadi bahan cengeng cengeng gitu, ledekan lah istilahnya gitu, bahan ledekan. Ini pun pistol-pistolannya
pakai ini ya, apa? Cocok kertas, iya. Kertasnya bebas, yang penting dia tuh bisa ngelipat, diracik pas dengan apa lebar kepalanya dia. Ya zaman bocil-bocil mah kepalanya nggak gede-gede banget, mah nggak bagol-bagol banget. Mungkin ada yang sebagian yang bagol, jadi oh iya ada juga yang pakai sarung-sarungan, ingat gak sih ninja-ninja gitu, ih sumpah. Sampai kalau itu bisa apa? Pernah juga dijadikan buat film gitu kan, lucu-lucuan komedi-komedian. Oke, ini para ciwi-ciwi zaman dulu nih yang kelahiran 90-an. Para cowok-cowok yang kelahiran 90-an pernah ngalamin permainan ini nggak? Topeng-topengan, terus yang cewek-cewek main BP-BP-an. Ya, seru nggak sih? Gimana keseruannya? Coba dong ceritain. Kadang gue juga kangen sumpah, pengen nyari apa BP-BP-an ini kan biasanya di abang kelotokan gitu kan, kelotok gitu. Ini berapa apa sekertas, ada yang harganya 2.000, terus ada kalau misalnya isi 2 kertas apa 3 kertas harganya sekian gitu kan. Nah ingat banget, aduh. Oke, lanjut. Ini dia ada permainan ular tangga. Oke, kalau ini ular tangganya beda ya. Ini ular tangga versi yang di kertas. Jadi kita cuman ada apa persiapkan dadu aja untuk lanjut apa enggak gitu. Misal kan dadunya ada yang apa titiknya itu ada 6 ya. Setiap apa sisi bukan sudut kan ya, tapi sisinya itu ada yang titik 2, titik dan sebagainya. Tahu lah ya dadu gimana dikocok-kocok pakai ember atau ember-embernya ini yang udah disediain buat permainan ular tangga ini. Kocok gitu. Kalau misalnya dapatnya 6 2 kali, jalannya 6 lagi 3 kali. Sumpah seberuntung itu sih kalau misalnya dapat sampai 6 titik. Beneran. Tapi memang kita udah beruntung nih, udah pede, percaya berdiri banget itu kan, udah dapat 3 kocokan, dapat 6 terus. Pas di ujung gitu kan dapat apa ularnya yang turun ke bawah, mana jauh banget lagi, aduh sesak guys. Sesak banget loh, gila sih zaman dulu banget ini. Nah, kalau udah finish ya sesuai perjanjian, misalkan kalau yang kalah dicoret mukanya pakai bedak ataupun pakai terigu gitu ya, seru gitu dah, keseruan tersendiri. Ini bebas lah ya, mau berapa orang, nggak harus 2, tapi minimal ya 2, maksimalnya bebas, tapi ya jangan sampai penuh juga. Minimalnya 2 karena memang nggak bisa kalau main sendiri. Bisa main sendiri maksudnya, aduh apa sih main ular tangga kayak gini kan sendiri, apa kan lucu banget kayak nggak punya temen. Oke, ini keseruan main ular tangga gimana menurut kalian? Ini ada juga kan permainannya di online, apa sih namanya, permainan di aplikasi biasanya ada kan, permainan kayak gini tuh sampai sampai di flashbackin dong nih mas, apa ada aplikasinya permainan ular tangganya ini. Oke, gimana keseruannya permainan apa ular tangga ini? Tulis di kolom komentar. Yang pastinya sih menurut gue setiap daerah namanya ular tangga juga nggak sih? Apa mungkin beda? Coba tulis di kolom komentar ya. Aish, berlibat. Di kolom komentar, barangkali di setiap daerah beda-beda namanya selain dari nama ular tangga gitu. Oke, next. Lanjut, di sini dia ada monopoli dong, monopoli guys. Monopoli ini ya termasuknya mahal. Kalau gua dulu beli, sedangkan uang saku jajan gua SD itu 2.000 ya, ingat banget 2.000. Terus kelas 4 apa kelas 3 gitu sampai kelas 6 3.000 lah. Jarang dikasih goceng, jarang 3.000. Jadi untuk beli monopoli ini butuh effort dan kerja keras untuk nabung ya gitu. Harus niat nabung. Kalau gue sih nggak berani beli, misalnya beli ini dong. Harganya pada saat itu kira-kira 15 apa 30-an lah. Kalau yang lengkap loh ya. Tapi rata-rata lengkap gak sih? Apa beda lagi? Sumpah monopoli ini kadang gua bingungnya, ini harus kayak gimana, ada
kartu-kartu kesempatan sama kartu dana ya, dana umum sama uang-uangan. Juga sama apa sih yang kayak orang-orang aneh gitu, bukan, patung-patung yang dari plastik kayak gitu kan lumayan banyak juga tuh. Ini pun monopoli minimal dimainkan dengan 2 orang atau mungkin lebih nggak sih. Sumpah gue sekalinya main monopoli tuh enggak lagi, karena ribet menurut gue. Enakan yang ular tangga, tet, nah ya kata tet turun udah gitu aja. Monopoli kan aduh kesempatan, aduh dapat umum, aduh duit lagi dong, keluarin duit lagi dong, kayak gitu. Gimana keseruan kalian dengan mempermainkan monopoli ini? Ini ada 2 dadu, mainannya dadu juga kan, ada orang-orangnya tuh kan, orang-orang sama rumah-rumahan, yang di situ orang sama rumah-rumahannya beda warna kecuali dadunya gitu. Oke, di sini kan udah lengkap banget, ada kertas monopolinya, terus kartu-kartunya, sama apalagi uang-uangannya, sama orang-orangannya, dadunya. Lah, biasanya kan ada yang kayak apa sih, ember-ember gitu kan buat ngocokin dadunya. Kalau ini mungkin nggak ada apa gimana gitu. Kalau gue sih setahu gue ada, sama rumah-rumahannya ini ada, cuma beda warna gitulah. Ya, keseruan bermain monopoli ini menurut kalian gimana? Momen yang kalian suka pada saat bagaimana? Apa? Oke, tulis di kolom komentar bagi kalian yang suka dan masih ingat cara bermain monopoli bagaimana, tulis di kolom komentar. Oke, jadi cukup sekian ya kita flashbacknya. Sebenarnya ada banyak banget ya permainan-permainan zaman era 90-an. Cuman kalau dibahas satu-satu kayaknya kalian pada ditonton sampai habis gak nih? Apa kita lanjut part 2 aja nanti ya di lain waktu. Oke, thank you for watching, makasih banget. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian tinggalkan like, comment, share, dan subscribe-nya. Aduh, ribet banget. Aduh guys, masih ingat banget kan, flashback banget permainan-permainan zaman dulu di era 90-an. Gimana perasaan kalian, kesan pesannya melihat apa? Permainan di channel Da Putri, permainan era 90-an ini? Komen di kolom komentar. Tulis gimana kesan pesan kalian, memori, kenangan pada saat bermain permainan zaman era 90-an. Komen. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar gak ketinggalan video-video menarik dan unik untuk kalian di channelnya Da Putri. Oke, makasih banget ya dari gua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan juga semoga bagi kalian yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, tetap semangat dan jangan putus asa, ceria. Oke, thank you for watching, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.